Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran matematika. Kebanyakan orang menganggap matematika itu sangat menyeramkan. Bahkan terkadang bagi anak kecil, matematika itu seperti monster. Padahal dengan kita sadari, matematika sebenarnya merupakan ilmu sosial. Ilmu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Kita ambil contoh, pasti baik anak kecil maupun orang dewasa mengalami hal ini dalam kehidupannya, yaitu transaksi jual dan beli. Nah, pada transaksi tersebut kita menggunakan konsep matematika. Nah, pas banget nih. Pada video kali ini kita akan membahas aritmatika sosial. Pada video kali ini kita akan menekankan pada konsep melatih kemampuan pemahaman matematis siswa. Untuk yang pertama adalah menyatakan ulang sebuah konsep. Baiklah, sekarang kita bahas. Untuk yang pertama adalah apa itu aritmatika sosial. Secara sederhana, aritmatika sosial adalah bagian dari matematika yang membahas tentang perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Baiklah, di sini saya memberi contoh bagaimanakah seorang petani menentukan harga jual dari tanaman yang dia tanam. Kita ambil contoh tanaman jagung. Bagaimanakah seorang petani menentukan harga jual jagungnya? Dapat digunakan harga pasar. Namun, apakah harga pasar mencukupi dari harga produksi dari tanaman tersebut? Mulai dari pupuk, harga biji, dan biaya perawatan. Pada kali ini semuanya harus benar-benar dihitung dengan baik dan seksama agar tidak mendapatkan kerugian. Dari penjelasan singkat tadi, teman-teman sudah tahu kan betapa pentingnya matematika, terutama pada aritmatika sosial, karena berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kedua yaitu mengklasifikasikan objek sesuai dengan sifatnya. Pada kali ini, objek dalam aritmatika sosial adalah transaksi jual beli, laba rugi, gaji, tunjangan, potongan, bunga, diskon, pajak. Ada juga neto, bruto, dan tara. Hal tersebut merupakan objek dari aritmatika sosial. Selanjutnya nomor 3 adalah memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Di sini saya memberikan contoh aritmatika sosial. Sebidang tanah dijual seharga 5 juta rupiah per 1 meter perseginya. Berapakah harga tanah dengan luas 100 meter persegi? Selanjutnya saya akan memberikan contoh yang bukan aritmatika sosial. Nah, hitunglah luas tanah jika diketahui lebar tanah tersebut adalah 10 meter dan panjangnya adalah 20 meter. Kedua-duanya sama-sama berkaitan dengan tanah dan luas. Namun yang membedakan adalah yang pertama berkaitan dengan transaksi dan nomor kedua hanya menghitung luas tanah tersebut. Untuk yang keempat yaitu ada menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Berikut bentuk representasi matematis yang digunakan, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Bentuk paling umumnya adalah menggunakan persamaan atau pertidaksamaan aljabar untuk memodelkan situasi. Contohnya, harga sebuah buku ditambah harga sebuah pensil adalah 20.000. Jika harga pensil adalah 5.000, berapa harga buku? Ini dapat direpresentasikan sebagai persamaan X tambah 5.000 sama dengan 20.000, di mana X mewakili harga buku.
Mana teman-teman sudah paham? Selanjutnya untuk nomor 5 ada mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Di sini ada contoh soal sebuah toko roti menjual 100 roti dengan harga Rp5.000 per rotinya. Biaya produksi untuk 100 roti tersebut adalah Rp300.000. Berapakah laba kotor toko roti tersebut? Untuk konsepnya yaitu mendapatkan keuntungan dari berjualan. Syarat perlunya, pendapatan atau penjualan harus lebih besar daripada pengeluaran ataupun modal dan biaya. Jika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka tidak ada keuntungan. Selanjutnya adalah syarat cukup. Tidak ada syarat cukup tunggal yang sederhana, namun kombinasi dari pendapatan jauh lebih besar daripada pengeluaran dan tidak ada kerugian tambahan, misal kerusakan barang, bisa dianggap sebagai syarat cukup untuk memastikan keuntungan yang signifikan. Nah, itu tadi adalah syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep pada aritmatika sosial. Untuk selanjutnya nomor 6 adalah menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dalam aritmatika sosial. Dan pada kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dalam aritmatika sosial. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan, yaitu ada laba, rugi, dan impas. Laba adalah merupakan nilai keuntungan yang didapatkan jika harga dari penjualan lebih besar dari nilai pembelian. Cara menghitung laba adalah laba sama dengan harga jual dikurang harga pembelian. Cara menghitung presentasi laba adalah laba dibagi harga pembelian kali 100%. Berikut adalah contoh. Seseorang pedagang membeli 50 unit sepeda seharga Rp10.000 per unit. Dia kemudian menjual semua produk tersebut dengan harga Rp15.000 per unit. Tentukan A. Berapa total keuntungan yang diperoleh pedagang? Berapa persen total keuntungan yang diperoleh oleh pedagang? Diketahui harga beli per unit adalah Rp10.000. Harga jual per unit adalah Rp15.000. Jumlah sepeda adalah 50 unit. Ditanya A. Total keuntungan. B. Adalah total presentasi keuntungan. Maka penyelesaiannya A. Total keuntungan, yaitu atau laba sama dengan harga jual barang per unit dikurang harga beli per unit. Maka 15.000 dikurang 10.000, maka hasilnya adalah 5.000. Total laba adalah 5.000 dikali 50 sama dengan 250. B. Total presentasi keuntungan, di mana presentasi laba sama dengan total laba dibagi total harga pembelian dikali 100%. 250.000 dibagi 10.000 dikali 50 dikali 100%. 250.000 dibagi 500.000 dikali 100%. Nah, di sini nolnya kita hilangkan 2 di bagian 500.000. Selanjutnya kita hilangkan 3 nol bagian 5.000 dan 3 nol pada bagian 250.000. Maka dihasilkan 250 dibagi 5 dikali 1%. Maka total presentasi laba adalah 50%. Selanjutnya ada rugi. Rugi adalah nilai yang didapatkan ketika suatu transaksi tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dikeluarkan atau modal. Kerugian akan diperoleh jika nilai pembelian lebih besar daripada nilai penjualan. Nah, untuk rumus nilai kerugian adalah harga pembelian dikurang harga penjualan, atau presentasi rugi adalah rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Berikut adalah contoh soal tentang nilai kerugian. Seorang pedagang membeli 50 ekor ayam dengan harga total Rp1.500.000. Namun saat menjual ayam tersebut, ia hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.200.000. Berapa kerugian yang dialami pedagang tersebut dan berapakah persentase kerugian yang terjadi? Diketahui harga pembelian adalah Rp1.500.000 dan pendapatan adalah Rp1.200.000. Ditanya kerugian dan presentasi kerugian.
Pembahasan A. Nilai kerugian adalah harga pembelian dikurang pendapatan. Nah, di sini pendapatan sama dengan harga penjualan ya. Untuk harga pembeliannya adalah 1.500.000 dikurang 1.200.000, maka totalnya adalah 300.000. Nah, di sini kita dapat simpulkan adalah total kerugiannya adalah 300.000. Selanjutnya adalah B. Presentasi kerugian adalah rugi dibagi harga pembelian dikali 100%, maka 300.000 dibagi 1.500.000 dikali 100%, maka sama dengan 300 dibagi 15 dikali 1% sama dengan 20%. Selanjutnya kita akan membahas tentang impas. Impas merupakan suatu kondisi pada transaksi atau kegiatan ekonomi ketika harga dari pembelian memiliki nilai yang sama dengan harga dari penjualan. Maka dari itu rumus impas adalah harga pembelian sama dengan harga penjualan. Kita masuk pada contoh soal. Budi membeli satu lusin buku dengan harga Rp120.000. Kemudian ia menjual kembali dengan harga Rp10.000 per biji. Pada cerita tersebut, apakah yang dialami oleh Budi? A. Keuntungan, B. Kerugian, C. Impas. Mari kita hitung bersama. Diketahui harga satu lusin adalah Rp120.000 dan harga penjualan adalah Rp10.000 per biji. Ditanya mendapatkan laba, rugi, atau impas. Nah, baiklah, di sini rumusnya adalah harga pembelian sama dengan harga penjualan. Untuk harga pembeliannya adalah Rp120.000, sedangkan untuk harga penjualannya adalah Rp10.000 dikali 12 karena satu lusin. Maka ini untuk harga penjualannya adalah Rp120.000. Karena di sini harga penjualan dan pembeliannya adalah sama, maka yang diperoleh Budi adalah impas C. Sekarang coba teman-teman kerjakan soal berikut ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang neto, bruto, dan tara adalah konsep yang sering digunakan dalam konteks berat. Berikut penjelasan singkat tentang ketiga konsep tersebut. Neto adalah berat sesuatu setelah dikurangi berat dari wadah atau kemasannya. Dalam konteks berat barang, neto mengacu pada berat sebenarnya dari barang tersebut setelah dikurangi berat kemasan atau wadahnya. 2. Bruto adalah berat total dari suatu barang, termasuk berat dari kemasan atau wadahnya. Jadi, bruto adalah berat keseluruhan dari barang beserta kemasannya. 3. Tara adalah berat dari wadah atau kemasan suatu barang tanpa barang di dalamnya. Tara biasanya digunakan untuk mengukur berat sebenarnya dari barang tanpa perhitungan kemasannya. Baiklah, akan saya jelaskan lebih simpelnya. Misalkan kita membeli sebuah pizza. Nah, yang disebut sebagai bruto adalah berat keseluruhan pizza tersebut, mulai dari pizza dan wadah pizza tersebut. Yang dimaksud dengan neto adalah berat bersih atau berat dari pizzanya saja. Sedangkan yang dimaksud dengan tara merupakan berat dari wadah pizza tersebut atau kardus pizza. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk cara mencari bruto, neto, dan tara. Nah, cara untuk mencari bruto adalah neto ditambah dengan tara. Sedangkan cara untuk mencari neto adalah bruto dikurang tara. Dan cara untuk mencari tara adalah bruto dikurang neto. Baiklah adik-adik, kita masuk kepada contoh soal. 1. Andi membeli sebuah pizza. Di box tersebut tertera tulisan neto 800 gram. Karena penasaran, Andi pun menaruh pizza tersebut di atas timbangan. Dan ternyata berat seluruhnya adalah 1000 gram. Tentukan berapa berat box pizza tersebut. Nah, yang dimaksud dengan berat box adalah tara. Nah, cara menghitung tara adalah bruto dikurang neto. Brutonya adalah 1000 gram, sedangkan netonya adalah 800 gram. Maka 1000 dikurang 800 adalah 200 gram. Akan saya jelaskan ulang. Nah, di sini cara mencari bruto. Bruto ini kan merupakan berat keseluruhan. Nah, jadi antara neto dan tara itu harus dijumlahkan.
Sedangkan untuk mencari neto dan tara itu adalah kekurangan dari yang besar, maka caranya adalah dikurangkan. Sekarang coba teman-teman kerjakan soal berikut ini. Nah, untuk yang ketujuh adalah mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Pada kali ini, teman-teman harus mulai belajar bagaimana cara menyelesaikan pemecahan masalah pada aritmatika sosial. Silakan teman-teman memutar kembali video ini pada menit 12 menit 25 detik dan juga 15 menit 27 detik. Di situ terdapat kuis-kuis ataupun soal dalam permasalahan aritmatika sosial. Coba teman-teman kerjakan ya. Baiklah teman-teman, tak terasa ternyata video kita sudah berada pada penghujung. Di sini saya akan menyimpulkan mengapa pentingnya memahami konsep dalam aritmatika sosial. Nah, yang pertama itu ada membantu dalam pengambilan keputusan finansial yang lebih baik, mengelola uang, berinvestasi, dan berbelanja dengan bijak. Adapun yang kedua yaitu pemecahan masalah sehari-hari, membagi biaya, menghitung takaran, dan memahami informasi kuantitatif. 3. Meningkatkan kepercayaan diri, merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang memerlukan perhitungan. 4. Membuka peluang yang lebih luas, membuka pintu untuk pekerjaan dan studi di berbagai bidang. 5. Melindungi dari eksploitasi maupun mendeteksi penipuan dan praktik bisnis yang tidak real. Singkatnya, matematika dalam kehidupan sehari-hari membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat dalam belajar. Ingat, teruslah melatih kemampuan pemahaman matematis. Kamu boleh takut dengan matematika, tapi kamu tidak boleh menghindari matematika. Karena dengan kamu belajar matematika, kamu akan menjadi manusia yang lebih terarah dalam melakukan keputusan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.